pertemuan ke-7 langsung ya minggu depannya ya. Ya. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik. Materi kita pada hari ini saya sudah share minggu lalu dan tadi juga saya sudah kembali share untuk membantu yang belum download ya. Jadi kita sekarang pertemuan kelima, kita mundur ke pertemuan kelima, baru kita kelima. Itu membahas terkait hukum pajak. Di RPS yang telah disampaikan ke saya oleh kampus, pertemuan sesi kelima ini adalah tentang hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Saya coba membagikan materi apa sih hukum pajak itu. Hukum pajak itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut ya dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi khususnya itu yang sering adalah hubungan antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak. Itulah yang dimaksud dengan hukum pajak. Jadi seluruh kumpulan peraturan mulai dari tertinggi sampai yang tertinggi sampai dengan kalau dalam pajak pusat itu adalah sampai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau dalam pajak daerah itu sampai dengan keputusan atau peraturan rakyat. Jadi mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan terbarunya yaitu kalau pajak pusat itu peraturan pajak, kalau dalam pajak daerah itu peraturan atau keputusan dari kita sudah pelajari tentang pembagian pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kemudian apa sih yang diatur dalam hukum pajak itu mengatur tentang kemarin kita sudah bahas tentang subjek pajak, objek pajak, lalu apa sih kewajiban dari seorang wajib pajak kepada pemungut yaitu pemerintah, kemudian diberinya penghapusan pajak, kemudian tentang tata cara pengambilan pajak, yang sampai dengan pemberatan seperti apa, ada aturannya, banding, dan tentang tata cara di pengadilan pajak, ya termasuk pengaturan tentang sanksi perpajakan. Jadi disitulah diatur semua terkait dengan pajakan, ya, peraturan yang tetap antara pemungut dan yang dipungut dalam hal ini adalah pajak. Itulah yang dimaksud dengan hukum pajak, pengertiannya. Kemudian kalau kita lihat hukum pajak itu posisinya di mana sebenarnya dalam hukum kita dalam Indonesia ya. Jadi kalau dalam kita sudah pelajari tentang apa ya istilahnya kalau saya dulu hidupnya adalah hukum ya, yang juga sudah pelajarinya. Hukum itu pertama hukum dibagi dua ya. Jadi ada hukum perdata. Nah, pajak itu masuk di hukum publik. Kenapa hukum publik? Karena di sini menyangkut negara, ya, antara negara dan rakyat itu ada di pemerintah dan rakyat. Perdata sudah tahu ya itu adalah hubungan orang dengan orang dalam hukumnya. Nah, dalam hukum publik itu
Di mana dia posisinya adalah dia sejajar dengan atau sama dengan negara, dana administrasi, Auhan ya, kalau Bapak Ibu untuk belajar bukan itu administrasi negara. Kalau pidana sudah ya, sudah ada yang semester 3 di sini ya, atau semester enam ya, sudah dipelajari pasti ya. Ya, ini semester 1 ya, dari semester ganjil ya, semester 1 atau semester ganjil, mungkin ada sudah yang masuk ke semester 3. Saya yakini Bapak Ibu sudah belajar tentang pembicaraan ya. Nah, saat ini adalah kita belajar banyak. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu bahwa pajak itu masuk dalam hukum publik ya. Nah, kemudian eh, dalam dalam pajak itu sebenarnya dia ada Pak ahli itu menyatakan bahwa seharusnya pajak itu dibawa administrasi. Karena apa dengan jadi administrasi itu kan kalau dari sisi prosesnya kalau kita ke Bapak Ibu sudah jangan atau pernah punya pengalaman dalam dunia perpajakan, kalau Bapak Ibu tidak sebut ini hasil dari perhitungan pajak yang katakanlah pemeriksaan pajak, maka itu harus mengajukan keberatan dulu ya, keberatan di atas instansi atau struktur yang di atasnya. Contoh misalnya teman-teman ya, kalau Bapak itu apa namanya ada di pemeriksaan di kantor pelayanan pajak lah, kita ambil satu contoh yang pelayanan pajak, dan kita Bapak Ibu upaya hukum sebelum banding, Bapak Ibu harus atau wajib mengantar keberatan dulu di kantor wilayah atau kantor unit lebih tinggi dari kantor pelayanan pajak. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menghadapi pemeriksaan dan tidak setuju atas hasil pemeriksaan yang disampaikan atau diputuskan oleh tim pemeriksaan pajak, maka Bapak Ibu sebelum melakukan upaya hukum banding syaratnya wajib mengajukan keberatan dulu ke kantor wilayah pelayanan pajak yang membawahi atau yang memeriksa data. Itu adalah salah satu ciri dari administrasi negara ya. Saya nggak tahu apa itu adalah posisi sebagai ASN, saya nggak tahu. Tapi kalau saya belajar administrasi negara, bahwa kalau Bapak Ibu sebagai ASN sanksi dari atasan adalah saya tidak salah harus mengajukan kepada atasan yang menjatuhkan sanksi kepada Bapak Ibu. Itulah ciri salah satu profesional dalam administrasi negara. Kemudian Bapak Ibu yang lain, saya ambil dua contoh atau dijelaskan di diri kita, gitu ya. Itu sejak hubungan dengan negara. Di mana hubungannya? Saya ambil contoh simpel saja, Bapak Ibu. Pajak itu selalu mencari peluang atau kemungkinan di atas perjanjian atau peringatan data yang dilakukan oleh orang lain. Contoh misalnya begini, ketika wajib pajak itu
nyewa, suatu tiga bahas saya sebutkan lah ya, bangunan, maka Bapak Ibu dalam perikatan sewa menyewa pajak itu melihat siapa penyewa, siapa yang menyewa. Situlah dia lihat, ya kan, maka pajak itu dia mencari peluang atau dia mengikuti perikatan yang dilakukan antar wajib pajak dengan wajib pajak lain. Contoh tadi yang disebutkan adalah sewa menyewa. Kalau ada perjanjian sewa menyewa, maka pemerintah atau fiskus itu akan melihat siapa yang menyewa, siapa yang pemiliknya. Karena di situ akan terlihat siapa yang memiliki kewajiban untuk dia pajak diskusi itu. Dan dari situ dia pasti atau ikuti atau menerima apa yang diperjanjikan. Dia tidak boleh, dan kalau yang menyewa adalah si A, yang pemilik adalah si B misalnya, maka dia akan menentukan bahwa maka si B inilah sebagai pemungut menyetor dan melaporkan pajak atas sewa tersebut. Kemudian misalnya ada terkait dengan warisan, ya kan? Siapa yang menerima warisan? Dan pajak itu tidak pernah ya Bapak Ibu, saya tidak mungkin dan tidak akan melakukan bahwa kalau dalam surat keterangan waris itu disebutkan adalah si penerima waris si A, pajak itu tidak berhak menolak bahwa kamu bukan sebenarnya penerima waris, itu tidak bisa. Ya, apa yang tertulis dalam surat keterangan waris, pajak itu ikut. Ya, dia tidak bertentangan dengan apa namanya surat keterangan waris, kecuali dalam para ahli waris ini melakukan bersengketa. Makanya Bapak Ibu di sekali subjek pajak itu ada yang disebutkan dan sudah saya jelaskan warisan yang belum terbagi. Ya, itu jelas ya Bapak Ibu ya. Itu untuk menutup kekosongan hukum ketika para ahli waris itu masih bersengketa. Maka kewajiban perpajakannya itu masih menggunakan data atau NPWP dari si pemilik waris. Siapa itu yang sudah meninggal? Oh bisa begitu ya Pak? Bisa. Kalau tidak begitu nanti pajak kita akan berhenti. Contoh tadi saya kaitkan dengan sewa menyewa tadi Bapak Ibu. Yang pemilik sewa atau pemilik harta itu sudah meninggal. Ternyata ada perjanjian sebelumnya itu atau tanah bangunan itu disewakan, si penyewa mau memperpanjang Bapak Ibu. Nah, maka ya, karena harta ini belum jatuh kepada salah satu yang diwaris, maka pajak atas perpanjangan sewa itu masih menggunakan data yang sudah meninggal itu. Nah, begitu. Dengan catatan ya Bapak Ibu ya, bahwa perpanjangan sewa itu para ahli waris masih sepakat dulu nih, diperpanjang. Yang dipersengketakan mereka hanya harta itu masuk atau jatuh ke tangan siapa. Tapi kalau sewanya dengan catatan mereka masih sepakat dulu. Nah, atas kewajiban perpajakan dari perpanjangan sewa itu masih menggunakan data dari pewaris yang sudah bekerja. Itulah tadi yang saya sebutkan, yang disebutkan bahwa hukum pajak itu dia mempunyai hubungan erat dengan perdata. Dia mengikuti keadaan perdata itu, peristiwa perdata itu dia ikut, tapi di satu sisi ada juga dia menyimpangi atau seperti apa yang bahasanya, seperti memerintahkan
apa namanya perjanjian itu. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau dalam materi yang saya konsultasi itu kan saya contohkan antara majikan dengan pekerjanya atau karyawannya. Dalam pasal 1602 atau 2102 tentang majikan kan wajib bayar gaji atau upah kepada pekerjanya. Tapi dalam hukum pajak, si majikan ini diberikan kewajiban untuk memotong dulu. Jadi nggak boleh nggak boleh langsung dibayarkan seluruhnya. Karena hukum pajak itu memerintah kepada si pemberi penghasilan terlebih dahulu memotong dulu pajak. Jadi nggak boleh, contoh misalnya, udah karyawan aja yang menyetorkan. Boleh Bapak Ibu, karena hukum pajak kita memerintahkan, memberikan kewajiban bagi si pemberi penghasilan terlebih dahulu memotong pajak penghasilan atas upah gaji atau potong itu Bapak Ibu ya. Jadi Izin Pak, suaranya putus-putus Pak. oh ya, signal saya putus-putus ya. Iya Pak, maaf. Sudah jelas? Jelas-jelas Pak. Oke. Nah, di dalam hukum pajak itu, Bapak Ibu, dalam hukum pajak itu juga banyak mengikuti istilah-istilah yang ada di apa namanya hukum perdata seperti saja, misalnya kemudian masalah penggunaan istilah domisili dan lain sebagainya. Jadi walaupun hukum pajak itu juga dalam beberapa istilah itu menggunakan sendiri istilahnya. Tapi ada beberapa istilah diambil langsung dari karena walaupun di beberapa kesempatan saya sebutkan contoh misalnya kalau dalam perdata itu ketika secara umum ya seseorang itu dinyatakan dewasa itu adalah usia 21 tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam undang-undang pajak penghasilan ini dalam istilah saya ya, pajak penghasilan itu menentukan 18 tahun. Dewasa dalam konteks begini, melakukan kewajiban perpajakan. Ketika seseorang itu masih di bawah 18 tahun, tapi dia sudah berpenghasilan, maka penghasilan itu masih dihitung dan dilaporkan oleh orang tua itu. Jadi artinya hukum pajak belum bisa memberikan status dia sebagai wajib pajak dengan apa? Dengan memberikan nomor pokok wajib pajak. Ya. Artinya apa? Kesimpulannya di sini bahwa dalam kacamata pajak khususnya pajak penghasilan usia 18 tahun itu dewasa dalam pengertian atau saya mengambil pengertian sederhananya. Tapi dalam hukum perdata kita itu 21 tahun ya. 21 tahun 19 ini. Ada yang bisa bantu nggak? 21 atau 19 ini? Belum belajar hukum perdata ya? Ingat saya izin Pak 19 tahun. Ini yang resen itu Vivo, ada yang mau di-share atau ada yang mau bertanya? Vivo ya namanya. Vivo Victor 2157. Resen. Joni namanya. Joni. Oh Joni. Ada yang mau ditanyakan?
Pak Joni penting dan raise hand sorry. Ada atau kepencet? Oke, dianggap kepencet ini. 19 tahun tadi ya yang Ibu bilang ya? 19 ya? Iya Pak, izin Pak. Saya Sarah Melinda Pak. Setahu saya 19 tahun, tapi mohon maaf kalau salah dikoreksi ya Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga kita akan belajar. Ya. Tolong dilihat lagi, kalau 19 tahun itu untuk ukuran undang-undang perkawinan kan? Benar Pak. Laki-laki 19, Untuk wanita iya, 16. Itu udah 16. betul ya? Benar Pak, yang Oke, nggak apa-apa. 1974. Benar Pak. Ya, ya, oke, baik. Terima kasih. Kita saling koreksi ya, karena saya juga perlu juga artinya apa diingatkan kalau saya salah ya terkait dengan yang kita bahas hari ini apa terkait dengan ukuran usia. Tadi saya kaitkan dengan hukum pajak dalam undang-undang pajak penghasilan. Ukuran dewasa dalam tanda petik yang saya pakai istilah dewasa itu 18 tahun. Karena apa? Ketika seseorang memiliki penghasilan, dia usianya di bawah 18 tahun, maka seluruh penghasilan perhitungan penyetoran penghasilan tersebut itu masih dilaporkan oleh orang tua. Artinya kayak lampu yang kuat istilahnya ya. Tapi ketika dia udah usia 18 tahun, maka undang-undang pajak kita sudah menganggap dia dewasa. Itu dalam bahasa sederhana saya mengartikannya ya, terkait dengan aturan yang ada di undang-undang pajak nasional kita. Nah, itulah teman-teman salah satu hubungan hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata, walaupun di beberapa peristiwa atau kasus hukum pajak itu menyimpangi hukum perdata. Artinya sekolah bukan bertentangan ya, dia menyimpangi dalam bahasa. Dia menyimpangi, artinya dia mengatur sendiri, dia tidak begitu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan antara pajak atau tidak. Nah ini dalam hukum pajak kita, hukum pidana itu diatur dalam undang-undang sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang terakhir ya, diubah terakhir dengan undang-undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan. Di pasal 38, 39 dan 1 itu diatur tentang pidana perdagangan. Dalam pajak kita terkait unsur kedua sengaja dan itu diatur tidak sama hukum itu ada di pasal 34. Di pasal 39 adalah sengaja. Di situ diatur tentang sanksinya dan juga ancamannya. Artinya apa? Dia mengatur sendiri. Namun terkait dengan acaranya penyidik PPNS ini, PPNS dalam penyidik pidana itu adalah dia PPNS ya, penyidik penyidik pegawai negeri ya kalau salah ya. Nah, mereka itu Bapak Ibu menggunakan PHP. Jadi PPNS dari pajak itu tidak mengatur tersendiri atas hukum acara terkait penyidikan ya, baik juga dengan penahanannya Bapak Ibu. Dia tunduk atau ikut mengikuti kepada Tuhan. Oke, pada Tuhan. Jadi terkait
itu diatur di pasal 39. Terkait dendanya dan ancamannya itu juga diatur di 39. Artinya ya tapi kita di Bapak Ibu terkait hukum acara itu PPS dari pagi itu ikuti dari UHA. Contohnya lamanya penahanan itu ikuti UHA. Kemudian juga dia harus berkoordinasi dengan Polri. Dia juga harus mengirimkan SPDP kepada kejaksaan. Dia juga harus membuat mengikuti petunjuk dari kejaksaan. Jadi yang menyatakan P21 itu tetap kejaksaan, bukan mereka. Kan? Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu pajak yang melakukan penuntutan depan jaksa, bukan PPNS dari pajak. Mereka hanya bertugas melakukan penyidikan. Hanya bertugas melakukan penyidikan. Setelah P21 tersangka akan diserahkan kepada kejaksaan. Sama seperti misalnya Bapak Ibu sudah ada yang profesi sebagai ya mendampingi lawyer ya. Jadi tersangka itu ketika dia P21 Polri atau penyidik polisi juga menyerahkan tersangka itu kepada kejaksaan. Nanti yang melakukan tersangka. Demikian juga dalam tindak pidana pajak, Bapak. Tahapannya begitu juga, yang menangkap PPNS pajak, tapi kalau setelah dinyatakan berkas lengkap dari P21, tahap 2-nya diserahkan ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri tapi memiliki hubungan. Kemudian Bapak Ibu kalau pernah baca tentang bahwa kita di pasal 23 pemalsuan ya, suap. Nah, kalau pemalsuan contoh begini, dalam hukum pidana pajak kita terkait dengan pemalsuan, contohnya pemalsuan atau membuat faktur pajak tidak sesuai, itu kan pemalsuan ya. Nah, hukum pajak kita mengatur sendiri tuh. Dia tidak disangkakan pasal 263 dalam KUHP, dia disangkakan pasal 39 ya, dengan ancaman 6 tahun, denda kalau saya tidak salah 6 kali 6 kali ya dari pajak yang seharusnya tadi dibayar. Jadi ancamannya diatur dan dendanya diatur dalam pasal 39 kalau terkait inventarisasi saya kaitkan dengan pasal 263 tentang pemalsuan. Kemudian Bapak Ibu ketika misalnya pajak ini melakukan penyitaan, ada seseorang wajib pajak penyidik atau jurusita pajak ini melakukan penyitaan atau penyegelan. Contoh misalnya kantornya disegel atau disita oleh pajak. Si pemilik aset ini atau harta ini, wajib pajak ini, dia melakukan perusakan atau membongkar atau dia mencoba melakukan perlawanan karena dia tidak terima akhirnya barang itu dirusak. Kendaraan yang telah disita oleh jurusita pajak dia jual misalnya. Nah, hukum pajak kita tidak bisa menjangkau perbuatan itu. Dia akan melakukan upaya hukum itu akan diserahkan ke polisi. Nah, polisi itu akan memproses dia dengan KUHP. Jadi artinya yang saya katakan di sini Bapak Ibu, tidak semua tindak pidana pajak itu bisa menjangkau perbuatan pidana yang di luar dari dia.
Seperti tadi contoh adalah perusahaan atau barang yang sudah disita oleh disita pajak dijual. Maka yang memproses itu adalah KUHP, bukan undang-undang pajak. Ya Bapak Ibu ya. Nah disitulah yang saya katakan tadi bahwa hubungan antara pajak dengan pidana itu sangat erat, walaupun ada beberapa yang pajak itu dimanfaatkan dari itu. Kira-kira itu Bapak Ibu ya, jelasan singkat daripada yang ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika istilah lex spesialis derogat lex liberalis itu kan, ketika misalnya pajak kita telah mengatur sendiri terkait dengan maka hukum pajaklah yang berlaku. Tapi ketika tidak diatur dalam pidana hukum pajak kita, maka tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dia bisa akan next tadi seperti tadi yang contoh di atas saya sudah berkesan contoh misalnya acara ya, karena acara kita itu diatur oleh KUHP kan, jadi pajak akan menggunakan KUHP, tapi penyidiknya tetap khilafah dari PPNS pajak. Jadi mereka itu pajak itu Bapak Ibu punya tenaga atau staf penyidik, Bapak Ibu ya. Mereka punya penyidik. Saya pernah diskusi lah sama mereka juga dalam penyidikan aktif atau belajar atau dididik oleh kejaksaan dan Polri ya. Jadi mereka itu menggunakan teknik penyidikan itu juga seperti yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian. Itu Bapak Ibu ya terkait singkat dari materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Kalau tanya silakan, tidak mudah saya akan menyinggung terkait dengan sebelum kita akhiri, tapi tetap kalau ada pertanyaan silakan. Terkait kemarin Bapak Ibu ya, sebelum ada pertanyaan, kemarin ternyata ya kalau kuliah pengganti itu tidak bisa kita serta-merta mengatur sendiri. Ya. Ada Bapak Korlas kita di sini, Pak Riki? Ada Pak. Ada ya? Oke. Kemarin Pak Riki saya diingatkan dosen yang lain agar menyampaikan kuliah pengganti hari ini sebelumnya kepada kampus, dan itu sudah lakukan, dan kampus juga menginformasikan memang harus demikian. Karena apa? Ternyata Zoom kita ini, link kita ini juga mereka harus berubah, dan kita yang berubah. Nah, jadi kalau kita yang berubah, bisa membuat jadwal berantakan. Izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya, jelas. Oke, iya Pak. Kemarin sekretariat kita menyatakan diri. Ya, memang begitu Pak. Terima kasih telah menyampaikan sebelum. Jadi artinya dua hal yang perlu Bapak ingat ketika nanti misalnya terjadi kuliah pengganti. Pertama adalah harus ada kesepakatan para mahasiswa dengan dosen. Jadi tidak bisa dosen sendiri yang menentukan, tidak bisa juga hanya mahasiswa menentukan. Jadi istilah yang disebutkan memang dosen dengan mahasiswa harus ada kesepakatan, dan terima kasih kita sepakat hari ini bisa terselenggara dan sudah disetujui oleh pihak kampus. Jadi kuliah kita ini kuliah yang memang diizinkan dan terregister atau terikut lah di kampus kita. Jadi terima kasih kerjasama kita selama ini ya. Kalau yang buat kita bisa mengantarkan kuliah pengganti.
mudah-mudahan setelah UTS tidak ada kendala. Tapi kadang-kadang kan saya mohon maklum ya Bapak Ibu ya, karena kita yang bekerja sebagai konsultan dan lawyer ini, waktu untuk bertemu dengan klien dan calon klien ini tidak bisa kita tentukan apa namanya gitu saja, karena kita harus ikut klien, walaupun di beberapa kesempatan bisa juga dinegosiasikan, tapi mudah-mudahan untuk setelah UTS kita tidak ada. Yang kedua, Pak Korlas, kemarin juga saya diingatkan agar melakukan pertemuan atau kuliah tatap muka. Memang sih bahasanya tidak memaksa, tapi tolonglah Pak diusahakan ada kuliah tatap muka. Nah, Pak Korlas ini tolong didiskusikan sama teman-teman. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kita mengarah. Tapi saya sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan kepada pihak kampus kalau bisa setelah UTS ya Pak, karena kalau sebelum UTS kan tinggal sekali lagi nih. Oh nggak apa-apa Pak, yang penting satu semester itu Bapak ada pertemuan tatap muka. Tidak ditentukan juga Pak, Korlas atau teman-teman, 1 kali atau 2 kali. Tapi saya ambillah jalan tengah, yang kita buatlah 2 kali. Pak. Itu menurut saya sudah cukup 2 kali. Tapi kalau ada yang mau 3 kali, monggo. Nah, sama saya kasih juga yang proses presentasi makalah aja ya, masalah ya, betul ya Pak Korlas ya. Iya, Pak. Jadi, lagi-lagi ini saya serahkan ke Pak Korlas dan teman-teman nih, kelompok siapa yang akan tatap muka nih. Ya, tolong saya tidak menentukan, saya berikan kebebasan kepada diskusi kesepakatan kelas saja Pak Korlas ya, kelompok mana. Karena kelompok kita kan sudah fix ya Pak Korlas ya, siapa yang bahas apa, kelompok mana yang bahas apa. Ya kan, betul ya Pak Korlas ya? Iya Pak, sudah Pak. Nah, sudah ditentukan juga Pak Korlas sifat materi, kelompok pemateri dan kelompok penanya. Sudah juga ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, berarti nanti 4 kelompok itu nanti akan wajib tatap muka ya Pak Korlas ya? Tergantung nih Pak, kelompok yang mana nih? Bukan, begini, maksud saya gini. Misalnya kelompok ini saya contoh ya. Misalnya kelompok 1 sebagai pemateri tatap muka nih. Iya. Kemudian sudah ditetapkan disepakati kelompok 3 sebagai penanya. Maka yang jadi tatap muka kan 1 dan 3, betul ya Pak Korlas ya? Biasanya kalau penanya itu kita buka di share langsung Pak. Misalkan kalau kelompok yang saya atur. Oke, jadi artinya saya kira tadi gini Pak Korlas. Ini dalam pemikiran saya, misalnya kelompok 1 pemateri, kelompok 3 sebagai penanya. Maka kalau mereka bersedia untuk tatap muka, ya 1, 3 tatap muka, betul ya? Iya. Nah, kemudian contoh misalnya lanjut, jangan lagi nanti kelompok 3 tatap muka, karena dia udah tatap muka. Jadi kelompok 2 dan kelompok 5 misalnya, ya, yang tatap muka. Berarti artinya 4 kelompok tatap muka. Pak, ada nggak festival tatap muka? Saya serahkan kepada Korlas saja. Bisa saja 2 kelompok tidak tatap muka. Artinya bukan menjadi mengurangi nilai dari saya dalam tugas saya menilai bobot atau kualitas dari materinya, gitu loh Pak, nggak usah keistimewaan lah Pak, kalau jadi tatap muka kami ini jauh-jauh semua gitu loh Pak. Di awal juga agreementnya juga kan ini, nggak usah jadi seperti itu Pak. Sama kalau boleh, kalau nanya itu jangan dibatasin mesti kelompok ini dengan kelompok ini Pak. Biar bebas aja Pak, siapa aja boleh nanya gitu loh Pak. Oke, jadi gini Pak, kemarin itu kenapa saya lakukan itu agar hidup Pak. Contoh gini, saya misalnya nih saya kasih contoh ya Pak ya. Tadi Pak siapa tadi Pak? Bagus juga usulannya sih. Siapa tadi Ibu Pak. Ibu Trisia Ibu. Pak. Jadi gini Ibu Trisia,
kenapa itu saya coba kemarin satu contoh tadi pemateri kelompok 1, temenannya kelompok 3. Saya tidak juga waktu itu setelah kelompok 1, 3 setelah selesai bertanya oleh juga kelompok pribadi-pribadi yang lain, Ibu, tidak mengurangi juga. Artinya apa? Jadi agar nanti semua kelompok itu menguasai atau minimal apa ya, kelas kita itu hidup. Tapi kalau misalnya kelompok itu tidak bertanya, Ibu, ya saya juga kan memberikan kepada yang lain. Makanya ini saya kasih saya kasih sedikit tambahan ya. Bagi penanya, Ibu, itu bagi saya ada nilai. Ya, bagi saya sebagai pengampu ada nilai. Ya, jadi yang sering dalam perjalanan kuliah juga, Bu, bagi saya yang sering bertanya itu ada nilai bagi saya. Jadi saya tidak membatasi pada saat diskusi kelompok itu ada nilai. Bagi kuliah sekarang ini juga ada nilai, kan gitu. Maksud saya itu. Tapi kembali lagi kepada teman-teman, kalau memang kita tidak perlu menentukan siapa kelompok penanya, ya nggak ada masalah juga bagi saya. Ya kan? Tapi saya harapkan harus ada yang bertanya. Saya mencegah untuk nanti dalam tugas itu, diskusi kelompok itu, diam semua, tidak ada yang bertanya. Itu yang makanya tujuan saya, Bu Tricia, bukan hal yang lain. Takutnya saya diam semua nih. Ini ngerti semua atau gimana kan gitu. Izin Pak, selama ini sih biasanya kalau pemaparan itu pasti ada yang bertanya Pak. Oke. Terus Nah, kebanyakan ini Pak Riki dan yang lain. Nah, satu lagi perlu saya sampaikan, jangan hanya dia terus yang bertanya, Pak. Makanya saya sebar kelompok ini harus sebagai penanya juga gitu loh, Pak. Jadi nanti jangan didominasi 1-2 orang. Contoh hanya Korlas terus yang bertanya, hanya Bu Tricia dulu yang bertanya, yang lain gimana kan gitu. Oh iya, baik. Artinya kalau misalnya saya sebut Pak Riki dengan Bu Tricia satu kelompok, masa sih hanya mereka berdua terus yang bertanya, ya kan gitu kan. Saya gini loh Pak, Bapak Ibu ya, saya memahami ya bahwa ada juga tujuan dari Bapak Ibu ini mengejar kuliah ini untuk meningkatkan karir melalui ijazah. Tapi janganlah kosong-kosongkan kan gitu. Walaupun ada juga dari teman-teman ini memang cari ilmu kan gitu. Kenapa ya? Saya dapat ijazah, saya dapat pengetahuan, saya dapat pengetahuan, karir saya naik, ya kan gitu yang saya harapkan. Tapi saya juga tidak melarang juga tujuan-tujuan lain dalam kuliah ini karena itu kebebasan. Itulah maksudnya jadi orang hukum, ya kan gitu. Baik, kalau gitu, satu lagi tambahan Bapak Ibu, satu lagi nih, begini. Untuk yang tatap muka, saya tidak mewajibkan seluruhnya datang sebagai pemateri. Saya juga maklum, nggak mungkin datang dari sana hanya demi pemateri. Dari katakanlah dari kampung saya sana Medan sana, tiket berapa, hotel berapa, hanya untuk pertemuan 1,5 jam. Saya juga nggak fair dong. Saya yakin kelompok yang telah dibagikan atau disepakati Pak Riki dengan yang lain, saya yakin lah Korlas menjangkau lokasi ya. Jadi tidak semua kelompok Jakarta satu kelompok Jabodetabek satu kelompok. Kasihan dong ya. Tapi itu pun karena sudah terjadi kesepakatan aja. Jadi tidak harus semua. Ini 100 berapa kita Pak Korlas? 100 berapa kita? 12 Pak. 112 yang hadir untuk tatap muka 30 orang aja bagi saya sudah maksimal. Ya kan? Begitu aja. Yang lain Zoom karena hybrid sistem sifatnya. Dia tetap hadir dianggap kalau dia hybrid. Jadi tidak harus divisik. Nah, saya sebenarnya Bapak Ibu saya juga sebenarnya jujur ya, kalau disuruh tatap muka tidak tatap muka, saya memilih tidak tatap muka atau online. Karena saya bisa mengajar dari manapun. Tapi kalau tatap muka kan saya harus datang, ya kan? Gitu loh. Tapi karena saya sudah menerima tugas, saya harus tunduk pada aturan, gitu loh. Kan gitu ya, Bapak Ibu ya.
karena saya sudah setuju untuk mengampu mata kuliah ini, kampus punya aturan tatap muka, saya nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu, bahasanya sekretariat kita bilang, Pak, tolonglah buatlah tatap muka. Kan ya, artinya bukan memaksa dia, tapi kan dibalik dari tolonglah ini kan nggak enak saya, kan gitu ya. Ini Bapak Tuju Monang Sian ini ada rahasia nih, satu marga dengan saya ini Pak Tuju. Silakan Pak. Iya, saya ingin memberikan usulan sebenarnya karena saya juga kan di Sivitas Akademika. Jadi sebenarnya untuk program yang diampu oleh Pak Timbang ini adalah program yang strata S1 yang menurut peraturan Dikti tidak boleh menggunakan semuanya Zoom, harus betul-betul hybrid. Kalau di S2, S3, kalau yang kita terapkan di kampus kita yang lain, itu sistem blended learning namanya. Jadi 1 minggu, jadi makanya di S1 ini sebenarnya, mohon maaf tadi ke Ibu, bahwa tidak bisa diadakan full online, karena ini menyalahi aturan Dikti. Jadi sebenarnya, mahasiswa-mahasiswa yang ikut di kelas ini, hybrid ini bukan pilihan. Di dalamnya itu ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, di mana kalau kampus tidak mengadakan hybrid itu bisa menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Setuju, Pak. Mendikbudristek. Ya, Setuju, Pak. Ya, ini izin Setuju. dulu, izin. Ya, silakan Pak Tuju. Silakan Pak. Maka musyawarah kita ini kan juga untuk menolong supaya kampus kita ini memang legalitasnya tidak salah dalam menerapkan perkuliahan itu. Maka usulan-usulan dari teman-teman itu sama gagasan dari Pak Timbang ini benar, bahwa mufakat saja karena ada persentase kehadiran itu. Jadi memang kalau kita masuk kelas ini pada ketentuan umumnya, bakunya, tidak boleh mahasiswa full online. Setuju, Pak. Boleh saya, Pak? Setuju. Sebentar. Saya belum selesai, Bu. Setuju dengan itu. Saya belum selesai. Silakan selesaikan Pak Tuju, selesaikan Pak Tuju. Nah, makanya dari kesepakatan kita di sini sebenarnya yang memungkinkan kita adalah yang berjauhan itu solusinya adalah memang dibuat aja daftar kita yang di Jakarta atau teman-teman yang dekat dengan lokasi, kita menolong teman-teman yang ada di luar pulau atau di mana-mana. Jadi sebenarnya karena kemurahan kampus saja bisa, kalau istilahnya tanda petik nih, kalau ini diberlakukan, program ini pasti tidak boleh. Kalau istilahnya semuanya full online. Jadi ini teman-teman mahasiswa, ini bukan pilihan kita sebenarnya. Atau tawar-menawar dengan kita. Ini sudah ketentuan baku, karena kalau ini diamati secara detail, bagaimana perkuliahannya diselenggarakan, berapa persen yang hadir, tidak memenuhi standarnya Dikti, pasti ini tidak boleh dilakukan sebenarnya. Ini pelanggaran kan begitu. Jadi menurut saya adalah karena Pak Timbang tadi menawarkan presentasi dan kehadiran kita juga teman-teman yang dekat di sini menolong teman-teman kita yang di luar pulau. Jadi ada baiknya dijadwal ataupun diumumkan teman-teman yang ada di sekitar Jakarta dan Jabodetabek, kita bisa menolong teman-teman kita juga yang di luar supaya kuota atau persentase dari mata kuliah ini memadai untuk hybrid. Demikian usul saya Pak Timbang dan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Pak Timbang, boleh saya, Pak? Masukan bagus. Silakan. Kita diskusi terkait hybrid ini ya, agar tidak menyalahi seperti yang Pak Tuju tadi katakan. Saya sebenarnya minta maaf, Pak. Silakan. Bukan saya bilang tidak mau hybrid, salah itu, Pak. Tapi yang saya mau koreksi tadi adalah orang yang datang hybrid jadi dapat plus. Itu yang saya tidak setuju. Karena agreement di awal, ya, semua kita ini daftar itu karena dikatakan kuliahnya online. Meskipun kemudian ada peraturan tambahan bla 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 bahwa harus hibrid dan seterusnya, nggak ada masalah gitu. Saya juga datang kok Pak ke kampus pada waktu itu. Saya datang gitu. Jadi bukan berarti saya tidak setuju begini-begini, enggak. Saya datang, tapi satu yang saya minta dari kampus, kalau mereka sudah minta orang datang ke kampus, tolong dibuatlah fasilitas yang pantas.
Gitu loh. Selama ini kan mereka semuanya online. Sekarang dia suruh orang datang ke kampus, toiletnya luar biasa kotor, Pak. Gitu. Mengerikan. Saya sudah bolak-balik bilang sampai ke Pak Ape, saya japri juga tuh. Pak, tolong Pak gitu. Kalau mau minta orang datang, ayo kita perbaiki. Jadi saya bukan nggak ngerti bahwa Diknas lah begono begini, silakan, nggak ada masalah gitu loh. Saya cuma tadi bilang Pak Timbang, kami semua daftar di sini pada waktu itu dijanjikan itu bisa online semua. Kalau kemudian ternyata ada aturan dikti dan seterusnya, oke kita ikut gitu, nggak masalah. Ya sudah, siapa yang bisa datang datang. Meskipun saya di Jabodetabek, tapi saya di Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan ke Jakarta Timur, minta ampun juga, Pak. Apalagi kalau udah malam, Pak, pulangnya. Saya perempuan, Pak, nyetir sendiri, saya nabrak, Pak. Nyetir sendiri saya bisa hilang di jalan tol. Gitu. Saya mesti pakai supir lah segala macam. Gitu. Jadi maksud saya gini. Jadi maksud saya gini loh, Pak. Si hybrid silakan. Tapi kalau kita mau jujur, banyak sekali waktu terbuang untuk settingan hybrid ini. Ya, jadi kalau saya kuliah sama Pak Setia Jaya ya, kalau saya bilang di hari Sabtu, itu bisa 1 jam hanya ngurusin urusan ini, teknis ini, kuliahnya sendiri hanya 30 menit, dan itu tiba-tiba oke sudah selesai, bye gitu loh. Ya, tapi kalau demi dikti silakan, nggak ada masalah, hanya please Pak Timbang, tidak ada orang yang karena dia datang hybrid, dia datang offline, maka dia dapat nilai plus. Itu yang saya nggak mau gitu loh. Meskipun dia jauh, tapi kalau dia pintar, smart, dia aktif dan seterusnya, dia tetap bisa dapat nilai yang sama baiknya. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Trisya, Pak Tuju ya. Sebenarnya saya sudah pernah. Timbang. Saya izin. Ya. Oh silakan Pak Justinus. Ya. Dua lagi ya, karena Bapak Ibu mau kuliah nih ya, mau kuliah jam 10 ya. Iya Pak. Ya, saya pendek aja Pak. Silakan. Dan saya closing nanti Pak. Ya. Ya, saya dari sisi lain mungkin ya. Kita kan di sini belajar hukum, saya rasa kita juga perlu bertemu gitu ya. Ini kan juga menambah relasi juga, menjaga hubungan juga. Nanti ke belakangnya mungkin itu bisa juga menambah relasi bisnis, relasi kerja dan sebagainya. Mungkin ya, saya rasa kalau itu dipersyaratkan untuk di Jakarta, saya pribadi tidak terlalu bermasalah ya untuk pertemuan sekali atau 2 kali. Kira-kira gitu, Pak Timbang. Saya dari sisi yang lain ya. Baik. Terima kasih Pak Justinus. Jadi cukup ya untuk pembahasan ini, saya closing aja ya. Jadi sama Bapak ya, Bu Trisya, Pak Tuju, Pak Justinus dan lainnya ya. Saya juga diminta kalau kita bisa sharing ya, katakanlah karena usia Bapak Ibu juga kan hampir sama dengan saya, bahkan ada yang di atas saya. Saya diminta mengampu ini sebenarnya saya agak beratnya sebenarnya kalau ke kampusnya, karena pertama saya diberikan jam 30 bagi saya itu jam rawat, dan saya pas sudah mau nyampe rumah itu sebenarnya. Ya kan, kalau jam 5 oke lah, jam 5 ya, kelas lain jam 5 saya cukup enjoy. Cuma saya dulu waktu saya diminta mengajar kampus ini, lupa saya memberikan request agar jamnya saya jangan dikasih jam kedua, karena sorry to say Bapak Ibu juga punya kerjaan rutin, aktivitas rutin dan keluarga. Ya, memang karena kampus ini adalah saya yang 3 ya, saya oke lah, saya belajar, saya bantulah banget ya, oke saya bantu. Kebetulan linear dengan posisi saya. Saya mau tegaskan Bu Trisya, saya tidak ada privilege yang datang itu akan memilih hasil yang nilai Pak. Saya pernah ngajar di salah satu kampus lain juga, saya tetap menjunjung tinggi kemampuan itu, maupun dalam konteks pemahaman materi atau mata kuliah yang saya ambil. Ya kan, saya tetap menghargai itu. Tapi juga saya juga manusia biasa. Saya juga menghargai orang yang memang jujur, memang dia datang tapi upaya saya juga tetap menghargai itu, Trisya. Namun lagi-lagi
Ya kalau memang pintar dia tidak datang, ya saya juga harus menghargai dia. Semua harus saya hargai. Ya. Dan tidak menjadi prioritas juga datang ke kampus hybrid, ujiannya yang jawab cuma gitu-gitu aja. Tapi saya berikan nilai yang jauh juga. Tapi saya menghargai yang datang, yang berusaha dan apa namanya, lah. Dia ya. Nah, ide dari Pak Sirait tadi bagus ya, relasi. Ya. Jujur aja kita bilang, kemarin terskip itu saya jujur memang memenuhi dari profesi saya. Saya harus korbankan Bapak Ibu, makanya tadi di awal saya bilang saya minta maaf. Tapi saya juga harus menghitung terskipnya mata kuliah atau sesi kita kelima itu karena saya menghitung juga itu feature saya ke depan. Kan gitu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang lebih senior dari saya udah paham lah tentang suatu profesi ya. Ada calon klien lah yang perlu saya prospek dan itu cukup menjanjikan, namun kan harus saya korbankan. Tetap saya korbankan, tapi tetap saya minta maaf. Jadi closing statement saya terkait dengan hybrid, karena tadi saya coba menyimpulkan dari informasi-informasi yang barusan kita diskusikan Pak Tuju. Terima kasih Pak Tuju, ternyata diingatkan ada aturan kampus. Lagi-lagi saya harus saya ikuti karena itu adalah dari dikti, saya harus ikuti. Jadi gini aja Pak Riki, tadi kan saya udah katakan, yang bisa aja datang Pak Riki, yang tidak bisa datang kan online tetap toh. Ya, Pak Riki ya. Pak, untuk harinya dan jamnya tetap Pak, sama, hari Senin. Nggak bisa melanggar Pak, karena nanti kalau kita rubah itu merusak yang lain Pak. Tetap. Berarti jamnya tetap di jam. Nah begini Bapak Ibu, saya minta lah tolong, kalau bisa jangan jam sesuai dengan jadwal, kalau bisa dimajuin jam 5. Apakah ada yang keberatan atau enggak, saya kan hanya minta, tolong. Dan itu kan tidak kita lakukan setiap pertemuan, ya. Nah, izin Pak. Lah. Ya, Pak, ya. Kalau untuk di jam lain, Pak, udah ada mata kuliah yang lain, Pak. Oh gitu ya. Baik, iya. Kalau gitu saya harus terstruktur Pak. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Kalau begitu saya harus mengalah Pak Riki. Ya, saya harus mengalah. Kita harus mengadakan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan informasi kita tadi. Karena sudah terjadwal yang lain, saya juga harus hargai. Gak apa-apa, saya harus mengorbankan apa? Saya harus ikut ya. Jadi Pak Riki diatur aja. Setelah UTS kita coba nanti saya kumpulkan lagi informasi apakah boleh 2 kali saja atau 3 kali. Tapi kalau tetap belum memenuhi kuota tadi atau syarat yang disampaikan Pak Tuju, kita mau ikut Pak Riki ya. Nah, saya sampaikan lagi Pak, tidak harus semua Pak. Jadi usul dari Pak Tuju yang dekat-dekat kampus saja, Tapi dia kalau bisa mewakili kelompok yang lain Pak Riki ya. Contoh hari ini kita misalnya hybrid, yang maju kelompok 2. Kalau bisa ada kelompok 2 yang mempresentasikan di situ, temannya yang lain hybrid gitu loh. Iya, Nggak usah datang semua, kasihan juga. Tadi yang sebelah ibu tadi, ya dari Tangsel hanya untuk presentasi. Nah, Bu Trisya dan teman-teman lain, saya tidak tahu equipment daripada kampus kita. Saya belum tahu. Jujur saya belum tahu apakah device-nya atau jaringannya kuat di sana. Saya juga belum tahu. Ya, saya belum tahu karena saya belum melakukan itu. Izin. Berapa? Kalau jaringan di kampus agak kurang, Pak. Nah, itu. Tapi kita ikut aja dulu, Pak. Ya. Masalah nanti terkendala teknis, biarlah kita serahkan ke kampus ya. Siap. Gitu ya. Jadi setelah UTS, Pak Riki, kita pertemuan masih seperti biasa. Kalau di situ kita mau mulai, kan kita belum presentasi tuh. Kalaupun misalnya di situ mau mulai tanggal 3, tanggal 7, 3, tanggal 10 kalau kita mau mulai hybrid, pertama kita start dulu, uji coba, baru kita tentukan lagi. Monggo Pak Riki, kasih tahu ya Pak Riki ya. Baik Pak.
Tapi kan kita di Jadi, pertemuan ke-10 ya Pak, baru presentasi ya. ya betul, pertemuan ke-10 kita presentasi. Betul, betul Pak Riki. Jadi sebelum saya tutup room ini karena Bapak Ibu mau kuliah lagi, tolong diatur Pak Riki siapa aja yang bisa hadir, utamakan yang dekat-dekat kampus agar tidak merugikan waktu dan biaya. Kasihan juga yang lain, ya. Baik Pak. Mereka Izin Pak Timbang. ya silakan. Usulan dari Bu Tresia tadi itu betul. Jadi jangan sampai juga mungkin bisa masukkan buat kampus karena kayak yang prinsip-prinsip kan toilet dan fasilitas yang lain itu mungkin bisa diusulkan ke kampus. Kita tidak menuntut fasilitas yang mewah atau bagaimana, Setuju. tapi layak dan bersih gitu loh Pak. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang perempuan dan sebagainya kita pun mendapatkan hal-hal yang seperti itu kan jadi nggak nyaman, nggak gitu, nggak kondusif buat perkuliahan kita. Terima kasih Pak. Baik, saya mendukung sekali itu Pak. Fasilitas toilet itu penting Pak, karena bagi saya suatu rumah ketika dia bukan masalah mewah atau tidak, ketika toiletnya bersih, walaupun rumahnya sederhana, itu yang lebih baik daripada rumahnya mewah daripada toiletnya kotor kan gitu Pak. Saya setuju itu Pak, karena prinsip bagi saya juga. Jadi sebelum saya tutup ya, saya rasa cukup dulu kita diskusi kita tentang ini. Kalau teman-teman mau diskusi lain tentang usulan tadi itu, saya rasa bikin ini aja Pak, surat aja resmi kepada kelas. Kami minta agar di. Jadi Pak Riki, tolong di list Pak ya, siapa yang bisa yang hadir. 30 orang aja menurut saya udah banyak, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari situ loh Pak Riki. Ya, Iya kalau Pak. 30 aja menurut saya udah cukup lah. Tapi kalau mau ada yang antusiasnya lebih tinggi, monggo saja. Tapi kalau bisa, tadi saya bilang di antara itulah 30 maksimal atau 60. Oke teman-teman ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak. Bangga. Semoga kita sehat terus selalu ya. Kita ketemu lagi Terima hari kasih Senin Pak ya. dosen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Pak. lagi, Pak. Sehat. Terima kasih Pak dosen. Buit Alfa Pak, saya hadir. Dosen Terima apa kasih Pak absennya? dosen. Absennya Pak Riki, absennya ya. Ya siap Pak, siap. Pak Riki, Buit Alfa. Lupa Buit, Pak nggak ada Riki. Buit. Alfa, Nggak ada Buit. Ya, udah deal. Buit Alfa. Alfa. Bohong. Pada buku Buit, nggak ada Buit. Mana ada Buit? Masa